Ada saatnya sukacita, ada saatnya duka cita, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita bersedih. Tapi satu hal yang kita pegang, bahwa pertolongannya selalu ada di dalam hidup kita. Kalau saat ini mungkin di antara Bapak Ibu merasa pertolongan Tuhan kemana? Yakin dan percaya, pertolongan Tuhan selalu ada. Saat tidak ada jalan, Dia berikan jalan keluar kepada kita. Perkara-perkara ajaib kita boleh rasakan saat kita ada di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita naikkan pujian ini lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Yang terbaik Tuhan sediakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yakin dan percaya, apa yang baik yang dari Tuhan itu kita terima. Kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu Tuhan. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus penolong yang, Hanya Yesus. hanya Yesus penolong yang, Hanya Yesus. hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan atas pertolongan demi pertolongan yang kami terima daripadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Di dalam setiap perjalanan hidup kami, Engkau setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan saatnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau fokus kepada firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua yang ada di tempat ini ada di dalam urapan Tuhan. Dan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ada dalam urapan surgawi. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita memang luar biasa. Dan puji nama Tuhan, saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan diberkati Tuhan, sekalipun kita melewati waktu-waktu yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini kita belajar mengenai hati. Jagalah hati. Seorang ustadz menciptakan lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, dan seterusnya. Karena saya tidak hafal sebenarnya. Kita akan belajar mengenai hati ini yang memang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah berita yang mengejutkan ya, seorang kasat narkoba dari sebuah kepolisian, dari Polda, berjalan di rel kereta api, dan kemudian tubuhnya yang sudah hancur ditemukan, dan kemudian diduga bahwa dia adalah bunuh diri. Itu semua berawal dari hati. Seluruh kehidupan kita berawal dari sini, Bapak Ibu. Tapi yang saya maksudkan bukanlah hati secara organ tubuh. Mari kita coba lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti yang tadi saya katakan, dari hati inilah siapa kita. Dari hati inilah siapa Allah kita. Siapa Allah kita terlihat dari kehidupan kita yang dimulai dari hati. Jadi kalau ada seseorang yang mempersembahkan sesuatu, ya, itu karena dia menganggap bahwa orang akan melihat, oh Allah dia senang dengan korban yang demikian. Jadi siapa Allah kita? Allah yang tidak kelihatan itu ditunjukkan oleh sikap hidup kita. Jadi kalau Allah dikatakan bahwa Allah itu kasih, sementara kita hidup jauh dari kasih. Seperti kita lihat ya, ada orang berani mengorbankan dirinya. Ya kita lihat Allah dia seperti itu gitu loh. Karena yang dari hidup kita memancarkan siapa yang kita sembah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam hal ini seperti yang tadi saya katakan, saya tidak berbicara mengenai organ tubuh hati ini, liver ini, tetapi hati yang berarti sebuah kiasan hidup. Dalam bahasa Ibraninya itu disebut lab. Dalam bahasa Yunaninya itu kardiologi. Kardia dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris disebut heart, hati. Jadi bukan hati secara organ tubuh yang memacu darah kemudian beredar ke seluruh tubuh ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebuah kiasan. Jadi kalau kita disakiti dan kemudian kita memegang dada kita, ya, itu sedang menunjuk organ tubuh kita sebenarnya. Aduh, aku disakiti gitu. Sakitnya tuh di sini. Aku kesel banget. Padahal yang dimaksud dengan hati ini atau pikiran sini. Jadi mulai sekarang untuk warga GBT Kristus Anugerah kalau disakiti, aku kesel banget pegang kepala. Karena ini berupa kiasan Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap makhluk hidup punya hati. Tanaman punya hati. Tanaman punya perasaan. Binatang juga punya. Jadi kalau tanaman Bapak Ibu sakiti, apalagi yang punya kambium ya, punya kayu, dia akan mengeluarkan kalus namanya. Sebagai bentuk reaksi bahwa tubuh dia disakiti. Kenapa pohon beringin itu punya akar gantung? Karena suplai yang dari akar bawah itu tidak memungkinkan untuk menghidupi dia, maka dia mengeluarkan akar adventif namanya, akar tambahan. Karena dia punya perasaan. Jadi semua makhluk hidup punya. Tetapi makhluk hidup itu punya hati sesuai dengan standarnya. Gak bisa kemudian kita mengambil standarnya binatang untuk dijadikan kita. Setiap manusia punya hati yang sempurna, Bapak Ibu. Dalam pengertian, dengan kondisi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, itu punya perasaan yang sempurna menurut standarnya dia. Jadi kalau ada orang yang diciptakan dalam keadaan cacat tubuh, cacat mental, dia punya perasaan yang sesuai dengan standar dia. Jadi kita punya perasaan Bapak Ibu. Saya ingin berbicara khusus untuk manusia. Jadi kalau kita menyakiti binatang, dia juga punya perasaan. Ya. Anjing, perasaannya anjing tidak bisa kemudian kita ambil untuk kita. Saya tidak setuju kalau kesetiaan orang itu kemudian digambarkan dengan kesetiaan anjing. Anjing itu setia, tapi setia kepada Tuhan yang baik. Ketika ada seseorang yang asing yang tidak dia kenal, dia tidak punya kesetiaan, Bapak Ibu. Apakah yang hati yang demikian kemudian kita pakai untuk kita menunjukkan kesetiaan itu? Ada saatnya Tuhan itu berlaku yang tidak baik kepada kita. Menurut kita tidak baik, tapi menurut Tuhan itu yang terbaik. Apakah kemudian kita memakai kesetiaan anjing, maka ketika kita diperlakukan tidak baik, kemudian kita tidak setia? Tidak bisa. Jadi sempurna. Setiap manusia punya perasaan, punya hati yang sempurna. Tuhan menciptakan dalam kesempurnaan. Dan gak bisa kemudian seseorang orang yang punya kelemahan tubuh, ya bahkan mungkin kita kadang-kadang kalah gitu kesetiaannya.
Bagaimana orang lumpuh kemudian dia bisa beribadah dengan menempuh jalan yang jauh gitu ya. Karena dia punya hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ajaran Salomo yang tadi kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada 3 hal yang menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini mengenai ajaran Salomo ini. Yang pertama, menjaga hati. Yang kedua, kewaspadaan. Dan yang ketiga, terpancar kehidupan. Nah, ini ya. Saya tadi agak sedikit telat Bapak Ibu. Karena begitu sampai dengan Karangkandri, HP saya ketinggalan, lupa. Aduh, HP saya mana ya? Oh, ya, sedang saya cas gitu ya. Karena HP saya ini beberapa waktu yang lalu saya cas kemudian melengkung gitu ya. Jadi ini kenapa saya tambahin, karena di dalamnya sudah nggak bisa diklep gitu. Kemudian saya belikan casing di situ. Saya kemudian ingat, wah ya, jam menunjukkan jam 6:20. Kemudian saya balik. Jalan di tempat saya lagi diperbaiki. Ya. Jadi saya harus melewati jalan yang agak sedikit rusak gitu ya. Wah, saya balik gitu. Saya takut telat karena saya katakan, kamu hari ini mimpin pujian ya. Ya, kalau dia nggak mimpin pujian mungkin saya agak sedikit santai. Iya, wah, balik saya. Begitu balik kemudian saya lupa, kata istri saya, loh jalan itu diperbaiki. Siapa tahu tadi sudah beres lah. Begitu saya masuk ternyata masih diperbaiki, saya mundur lagi, balik lagi lewat jalan yang rusak tadi. Hati Bapak Ibu. Ya, kita bisa emosi, kita bisa marah, apakah kita bisa menunjukkan bahwa di dalam hati ini terpancar kehidupan? Halo? Terpancar kehidupan atau kebinasaan? Terpancar kehidupan atau kematian? Terpancar kehidupan atau kesuraman? Yang pertama, jagalah hati di sini. Jagalah hati itu seperti sebuah benda yang sangat berharga yang harus kita jaga, kita lindungi, kita kawal gitu. Adalah memelihara hati. Kenapa dikatakan di dalam ayat 23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu karena Tuhan memberikan hati yang murni sejak semula. Kan kotor Bapak Ibu ya. Berapa tahun kita berjalan dalam kehidupan dunia ini. Kotor hati ini. Gampang tersinggung, baper gitu ya. Lihat orang ngobrol-ngobrol kemudian di dalam diri kita, paling kerasanya aku itu. Ngomongin apa itu? Muncul negatif thinking, muncul praduga-praduga yang negatif gitu. Minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu saya bersama dengan komunitas saya di IPB. Saya senang sekali Bapak Ibu. Ya walaupun kami berbeda-beda, mereka dari Muslim, banyakkan dari Muslim, dan yang Kristen itu cuma saya saja. Ya sebagian besar dari mereka itu pakai kerudung, ada juga yang salah seorang itu yang pakai kerudungnya betul-betul kerudung tertutup. Tapi mereka, saya mengenal mereka karena bukan waktu yang sebentar saya ikut komunitas itu, waktunya cukup lama, saya mengenal mereka. Ya, ini tantangan hidup kita. Mereka punya hati yang luar biasa. Sementara trademark orang Kristen, Allah itu kasih. Jadi kalau kasih yang menjadi trademarknya orang Kristen, yang menjadi mereknya orang Kristen itu hilang, kehilanganlah kita menjadi orang Kristen. Mereka selalu berkata ya, pada waktu itu kami bagi-bagi takjil lah ya. Dan ternyata hujan besar itu. Ya, jam 5 itu hujan besar. Saya berkata, gimana kalau kita tunda?
Saya berkata, gimana kalau kita tunda? Tapi mereka berkata lain. Jalan terus, kita jalan terus, jalan terus. Wah, terpancar kehidupan di sini. Jagalah hati, seperti kita menjaga satu harta yang sangat berharga. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, hati kita inilah yang tadi saya katakan bukan berbicara mengenai organ ya. Kalau organ ini bisa sakit Bapak Ibu. Ya, bisa kena virus, bisa kita kena penyakit. Tapi jagalah hati, yang saya maksud adalah kiasan kehidupan yang membawa kita kemana hidup kita ini. Jagalah hati seperti kita menjaga sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidup kita. Dan itu betul bernilai tinggi dalam hidup kita. Adakah marah? Adakah iri hati? Adakah dendam? Adakah kepahitan dalam diri kita? Sudah kotor. Sudah kotor Bapak. Adakah kita punya rasa haus akan Tuhan? Semuanya berpusat kepada hati. Yang memang Alkitab katakan seperti harta yang paling mahal dalam hidup kita. Kenapa kita bisa memelihara, melindungi sesuatu harta yang bernilai tinggi, sementara ada harta yang jauh lebih tinggi tidak kita jaga? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya perhiasan, berlian, dan saya sangat yakin, percaya Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu meletakkan sembarangan di tempat yang ngawur. Pasti di tempat yang tersembunyi, pasti di tempat yang terlindungi, pasti di tempat yang aman. Seperti istri saya, dia punya emas 62 kilo. Mas Rudi namanya. Ini harta Bapak Ibu ya. Jadi kita kembalikan kepada hal yang murni. Seperti Allah menciptakan sejak mula, yaitu murah hati dan kesucian hati. Saya baca Injil Matius 5 ini. Silakan dibaca ayat 7 sampai dengan 8. Matius 5 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika Tuhan Yesus khotbah di Bukit Kapernaum, ya, ketika Tuhan Yesus khotbah di Bukit Kapernaum, dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus di Bukit Kapernaum, Bapak Ibu. Dan ketika berbicara tentang berbahagialah di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah, maka hanya ada dua sisipan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam kata berbahagia itu yang menyangkut soal hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan, ayat yang keempat. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang miskin. Bukan miskin secara harta. Ya, bukan miskin secara harta yang dimaksud di dalam ayat yang ketiga ini. Tapi miskin, dia tidak punya pegangan apa-apa dalam kehidupan, itu orang yang miskin. Dan kemudian dia berkata, aku miskin karena saya gak punya pegangan hidup apa-apa selain Engkau Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang miskin itu punya pengertian bahwa engkau tidak punya apa-apa dan berharap hanya kepada Allah. Maka dikatakan di sini, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi ayat 3, 4, 5 sampai dengan ayat 12 sekalipun tidak disebutkan tentang hati, ini semua berbicara tentang hati, dan Tuhan Yesus menyisipkan hanya di dua ayat yang menunjukkan heart gitu. Hati itu sendiri. Tapi bukan berarti di dalam kelemah lembutan yang dimaksud di dalam ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, lemah lembut itu apa Bapak Ibu? Bukan berkata dalam intonasi yang lembut gitu ya. Ya, kalau
dalam intonasi yang lembut, Pak Pasaribu tidak masuk dalam kelemah lembutan. Karena orang Batak kan keras gitu. Jadi tidak berbicara mengenai intonasi, tapi berbicara sikap kita memperlakukan orang lain. Apakah ini hanya miliknya orang Kristen saja Bapak Ibu? Enggak. Tuhan tidak pernah berbicara soal agama, tapi Tuhan berbicara soal kehidupan tingkah laku orang sekalipun itu bukan orang Kristen. Mungkin orang Buddha, mungkin orang Hindu yang hidup baik. Dia adalah pengikut Kristus. Asal dia punya hati yang lemah lembut. Dan sekarang kita mengaku menjadi orang Kristen. Kristen itu kan dari kata bahasa aslinya kan Kristonos kan ya. Kristonos itu apa? Seperti Kristus. Bukan pengikut Kristus, seperti Kristus. 1 Yohanes. Wah, ini kalau sudah berbicara tentang hati memang berbicara tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti Kristus telah hidup. Agamamu apa? Agamamu apa? Kristen. Tingkah lakumu bukan Kristen ya. Jadi kalau kita mengaku Kristen, itu Kristonos, Bu. Kristonos itu hidup seperti Kristus. Jadi kalau kita lihat hati di sini memang ya kita kawal, kita lindungi. Karena di sinilah letak siapa kita, hidup kita ini bagaimana, dari sinilah munculnya siapa kita ini. Kita harus memelihara keaslian, murah hati dan kesucian. Walaupun disebutkan hanya di 2 ayat ya, tetapi seluruh ayat tadi berbicara tentang hati. Apa itu murah hati? Saya akan coba lihat. Murah hati, elemon itu adalah menaruh belas kasihan, kebaikan, pengampunan, murah hati, pengampunan. Saya tekankan di sini, kemurah hati itu murah hati, saya punya murah hati pengampunan. Sering saya disakiti. Ya, saya tidak berbicara saya menyakiti. Ya, kalau saya menyakiti, saya harus minta maaf. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube yang ditampilkan oleh gereja kita, mengampuni jauh lebih mudah daripada meminta maaf. Saya ulang ya. Mengampuni itu jauh lebih mudah karena pihak yang mengampuni adalah pihak di dalam posisi di atas. Kita mengampuni orang lain. Sekalipun itu sulit. Jadi mengampuni itu seperti Tuhan mengampuni dosa kita, itu melemparkan dosa kita dari timur ke barat itu. Atau sejauh Tuhan melemparkan sampai ke tubir laut. Artinya betul-betul kita nggak mengingat lagi. Ya, bukan berarti nggak mengingat itu kita lupa itu ya, enggak ya. Bisa memahami Pak Ferry ya. Kalau Pak Ferry melukai hati saya, ya saya mengampuni, saya tidak akan pernah lupa salahnya. Tapi ketika saya bertemu, saya tidak muncul kemarahan, saya tidak muncul dendam, saya tidak muncul kejengkelan. Itu melupakan. Tuhan tidak pernah lupa dosa kita Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah lupa dosa A, si B, C dan sebagainya, saya tidak pernah lupa. Ya, ada orang yang utang. Itu sudah saya bereskan. Utang. Begitu ditagih, pada waktu dia utang, itu seperti film India. Oh ya, duduk manis, suami istri duduk manis, sudah nangis ditambah dengan bahasa roh.
Segala. Tolong Pak Rudi, tolong Pak Rudi. Lalalala. Begitu ditagih, lebih menakutkan dari preman jalanan. Saya ketemu, ini anak Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau saya ketemu, apa kabar, luar biasa. Saya tidak pernah menyinggung utang dia. Saya tidak pernah menyinggung perlakuan dia kepada saya. Masa orang Kristen begitu, wah katanya kasih. Ngomong begitu ditagih. Kadang saya merenungkannya, Kristen itu memang kasih ya. Tapi kalau orang Islam itu luar biasa loh. Ada ajaran Islam itu berkata kalau kamu punya utang bayar. Sebab kalau nggak bayar, di sana ditagih, ditanyain sama Allah. Ayo. Ada nggak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan begitu? Nggak ada. Berilah, beri. Kalau ada orang yang pinjem, jangan kamu minta. Kalau dia pinjem baju, kasih jubah malah. Tapi jangan kemudian disalahgunakan. Pada waktu datang nangis-nangis, begitu ditagih, wajahnya luar biasa. Pengampunan itu mudah Bapak Ibu, tapi pada waktu Bapak Ibu punya salah, ayo, mana yang lebih mudah daripada pengampunan? Aku maaf ya, maaf. Apalagi suami, maaf ya. Apalagi juragan kepada orang lain. Minta maaf, sulitnya minta ampun. Belajar dari anak yang bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang. Ketika dia sudah menghabiskan begitu banyak harta, ayahnya masih hidup, kemudian dia minta harta warisan. Kemudian dia pesta pora. Dan kemudian dia mengalami penderitaan yang hebat. Apa yang dia katakan? Aku akan bangkit. Dan aku akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Bisa nggak kita begitu? Kalau mengampuni, saya yakin Bapak Ibu pernah mengampuni. Tapi pernahkah kita punya kualitas minta ampun seperti ini? Berbicara hati nih Bapak Ibu. Yang mudah saja pengampunan di sini, ini sulit memang, pengampunan sulit. Karena kita dirugikan, karena kita dilecehkan, karena kita dihina, karena kita dipandang sebelah mata, maka sulit kita mengampuni. Tapi itu berbicara mengenai murah hati gitu loh. Seperti kita obral gitu loh. Hati kita obral. Aku ampuni kamu. Saya sudah wanti-wanti kepada adik saya. Ya, ini rumah, kami serahkan kepada kamu. Jangan digadaikan. Digadaikan. Dan kemudian 2-3 bulan gak dibayar oleh bank. Saya kemarin marah gitu ya. Marah, tapi kemudian saya dekat adik saya. Jaga hidupmu baik-baik. Jaga hidupmu baik-baik. Ya. Maaf, ya. Hati-hati loh hidupmu. Saya nggak ada marah yang kemudian menimbulkan kekecewaan Bapak Ibu. Sekali lagi ya, banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita itu diawali dari hati ini Bapak. Kalau kita tidak bisa menjaga, akan menimbulkan banyak kekacauan, akan menimbulkan banyak yang tidak baik dalam hidup kita. Elemon atau murah hati ini juga berbicara lemah lembut, termasuk kerendahan hati. Coba kita lihat Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, ayat ini cukup, marilah datang kepadaku. Silakan dibaca. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Ya, lanjut. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Allah yang mengosongkan diri Bapak Ibu. Allah yang menyamakan dirinya dengan manusia dalam segala hal dan tidak ada kelebihannya apa-apa dari manusia. Sama. Tapi dia katakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana Allah yang maha mulia itu kemudian menundukkan diri dan kemudian membasuh kakinya Petrus dan murid-murid yang lain. Dia semestinya raja yang harus kita hormati, tapi kemudian dia katakan kalau kamu ingin menjadi yang lebih tinggi, yang dihormati, jadilah hamba. Melayani. Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Jadi ini adalah hati yang mula-mula Tuhan berikan kepada manusia. Murah hati dan kesucian hati ini. Kesucian hati kataros, bersih, tidak tercemar. Kataros juga berarti hidup yang tidak bersalah. Hidup yang tidak bersalah Bapak Ibu. Ketika berada di dalam satu posisi perselisihan, pastikan Bapak Ibu hidup benar. Sekalipun difitnah, sekalipun dikatakan apa, jangan sampai kita berada pada posisi yang memang betul, fitnahan itu betul. Bisa ya, ngerti ya? Kalau saya mau fitnah Mbak Vera, wah Mbak Vera itu gak bener itu. Ya, dipercaya uang gak bener dia. Kalau ternyata posisinya kemudian di situ ternyata bener, Mbak Vera gak bener, itu bukan kataros, itu memang hatinya sudah kotor. Tapi sekalipun difitnah dan dia tidak membalas dan dia diam saja, diam. Tapi kemudian dia betul-betul dia berada dalam posisi benar. Itu kataros. Kita kan sering sekali orang Kristen kan seperti pakai baju putih ya. Ya. Lu lihat itu. Sedikit saja noda di lingkungan kita akan mudah terlihat. Karena kita pakai baju putih Bapak Ibu. Bukan berarti saya hari ini pakai baju putih kemudian saya berkata demikian. Ya. Terlihat sekali. Begitu kita melakukan sesuatu hal yang buruk kecil saja, itu akan menjadi pembicaraan besar. Ketika kita hidup benar dan menjadi satu pembicaraan benar, pastikan bahwa kita hidup benar. Dan bukan memang betul seperti yang dikatakan mereka, saya hidup salah. Suci hati yang tidak tercemar. Hidup yang benar. Sekalipun kita dituduh, tapi pastikan bahwa kita berada di dalam clean and clear. Bersih. Amin Bapak Ibu. Kok tegang amat ya? Halo, kok tegang amat? Kalau sudah berbicara hati, aduh iya aku ini loh, aduh. Aku masih punya musuh ini Pak Pendeta, kok ngerti ya Pak Pendeta? Enggak, saya enggak ada niat sedikit pun untuk menyinggung Bapak Ibu. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya akar kepahitan, bereskan. Serius bereskan. Enggak ada gunanya. Kalau kita punya kebencian kepada seseorang, enggak ada gunanya. Orang yang kita benci hidup senang-senang. Ya, sementara kita punya kebencian, menyiksa diri kita, sementara orang yang kita benci, wah happy. Untuk apa? No, enggak, bukan. Hati ini harus clean and clear. Ini yang dimaksud dengan kesucian hati, tidak tercemar. Walaupun kita sudah puluhan tahun hidup dalam dunia ini, disinilah kemudian mencemari hidup kita. Ini mencemari hidup kita. Kita melihat orang lain yang tidak setia, kita melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup diberkati, kemudian kita iri. Kalau begitu percuma saya mengikut Tuhan, karena kita iri kepada mereka. Hati yang sedang berbicara. Dengan segala kewaspadaan, artinya dengan segala kehati-hatian yang sungguh betul-betul kita jaga.
Amin Bapak Ibu. Jaga hati. Ya, saya nunjuk gini aja. Sebenarnya salah juga. Jaga hati Bapak Ibu. Jaga hati. Tapi jadi kalau nanti kumpul di aduh, jaga hatiku. Wah ini pasti GBT Kristus Anugerah ini. Gitu ya. Kesel saya gitu. Hati kita di sini Bapak Ibu, kita di sini. Tapi kita jaga dengan kesungguhan, betul-betul dengan kesungguhan, bukan dengan ala kadarnya, bukan dengan kelalaian. Kesungguhan, jaga hati. Apa itu yang dimaksud dengan kewaspadaan, dengan kesungguhan? Amsal yang tadi ayat 23 itu muncul, ayat yang ke-23 itu muncul dari ayat 20, 24, ya kemudian diperjelas di ayat 24 dan 25. Itu tentang terpancar kehidupan di situ. Ya, ayat 20 tolong dibaca. Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, ayat 20. Hai anakku, Salomo. Jangan lihat kehidupan Salomo yang tidak benar, yang punya 700 istri, 300 gundik. Istri dengan gundik itu beda. Gundik itu diambil dari hamba, dari pembantu. Ya, kalau istri itu betul-betul orang lain yang kemudian ditunjuk, kamu jadi istriku. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Betul-betul saya kasih hadiah. Siapa istri Salomo yang nomor 235? Salomo saja lupa. Ya. Saking banyaknya itu. Tapi dari orang yang berdosa ini, dari orang yang tidak baik ini, ternyata ada sesuatu pada waktu dia hidup dekat dengan Tuhan, pada waktu dia diberi oleh hikmat Tuhan, muncullah Amsal ini Bapak Ibu. Muncullah Amsal ini. Amsal ini berkata, yang menjadi pelajaran kita hari ini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Pagi hari ini kita belajar, arahkanlah telingamu kepada firman yang disampaikan hari ini. Tadi malam saya menyampaikan firman mengenai ketekunan. Ketekunan itu berbicara mengenai continue. Ya, kalau sudah continue itu akan membuat ada potensi ya, bukan membuat, tapi ada potensi untuk menjadi bosan. Continue berdoa, bosan. Tapi kalau ini lama-lama dilakukan oleh orang yang betul-betul benar dengan kesungguhan hati, maka dia akan berkata beda. Kalau dia tidak berdoa satu hari, dia akan merasa sesuatu yang hilang. Berbeda dengan orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Maka ketika hilang rasa haus akan Tuhan, doa kepada Tuhan, dia tidak merasakan kehilangan apa-apa. Karena dia suam-suam kuku. Tapi orang yang sungguh-sungguh, dia akan merasakan kehilangan sesuatu dalam hidup dia ketika dia tidak mengarahkan telinga ini kepada ucapan Allah. Mulut, ayat 24, tolong baca. Amsal 4 ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, dolak-dalik. Tahu ya dolak-dalik. Pinta-pintu, ya itu bahasa Ibrani. Pintat-lintut, nah itu bahasa Yunani. Nah, dolak-dalik itu nggak bisa dipegang. Ngomongnya ya enggak. Sumpah enggak, sumpah lu. Pakai nama Tuhan, sumpah. Aku enggak nyolong, sumpah lu, sumpah. Nyolong juga. Dolak-dalik. Aku enggak melakukan. Sumpah. Coba Bapak Ibu lihat ya, yang di mana Sergap 86 itu. Anak-anak muda udah mabuk. Sumpah Pak, ini bukan barang saya. Sumpah Pak, sumpah. Nah ini ada di jok motor kamu kok. Minuman keras kok, sumpah. Itu dolak-dalik, nggak bisa dipegang omongannya. Nah bahasa Ibrani nih, saya bisa bahasa Ibrani. Esok dele, sore tempe. Nah, ngomongnya nggak bisa dipegang.
Ya, mulut itu. Mata. Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Jangan ke belakang. Ya, saya punya masa lalu yang tidak begitu baik Bapak Ibu ya, tapi jangan ke belakang. Enak dulu ya, enak dulu ya. Itu saya jadi Kristen kok banyak sekali kesusahannya. Enak dulu ya. Nah, itu seperti istri Lot yang kemudian melihat ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Ke depan. Kemana Bapak Ibu? Ke depan. Ke depan kemana ini? Langit baru, bumi baru. Yerusalem baru. Hidup yang kekal. Bukan kebinasan yang kekal. Pandang mata. Pandang mata. Ketiga ini disebutkan di dalam Amsal 4 ini ya. Kemudian muncullah di dalam Amsal 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita jaga telinga, kita jaga mulut, kita jaga mata. Tapi konteksnya di dalam Amsal 4. Konteksnya di dalam Amsal 4. Ya, berbicara demikian. Tapi kalau dalam seluruh kehidupan kita seluruh kehidupan ini jaga hati. Jaga hati karena kita akan bertindak. Bukan hanya telinga, bukan hanya mulut, bukan hanya mata. Tapi juga tangan kita ini. Pak Pendeta, mata saya sudah berubah. Saya tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Tapi tangan saya ini loh Pak Pendeta belum bertobat gitu. Ya, tangan saya ini loh gampang sekali nabok. Gampang sekali ndolit. Gampang sekali menghakimi. Seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh hati. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya. Jadi kalau telinga di sini ya, saya cepat aja. Jika iman timbul dari pendengaran, jika iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan, maka bisa terjadi juga hidup hancur karena mendengar yang tidak benar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, tetapi juga telinga ini juga bisa menghancurkan kehidupan kita kalau kita mendengarnya salah. Mulut. Yakobus berkata, dari satu mulut keluar berkat dan kutuk. Wah. Dari satu mulut, dari satu sumber keluar berkat dan kutuk. Kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 11, mana mungkin dari satu sumber itu bisa keluar air yang tawar dan air yang asin, mana mungkin gitu. Tapi hati bisa. Kita memberkati bisa, kita mengutuki bisa gitu. Tahu ya Bapak Ibu, mengutuki ya. Mengutuki itu adalah keinginan hati untuk orang yang kita benci itu mendapat celaka. Sekalipun bukan dari kita celakanya, tapi kita senang kalau ada orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah memfitnah kita, kemudian orang itu kecelakaan. Syukur kamu, syukur itu ya. Itu hati yang penuh dengan kutuk. Jadi mana yang dipilih? Silakan. Mata pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Firman Tuhan tadi berkata kita pandang ke depan supaya mata kita terang. Saya sedikit cerita. Saya punya teman yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Kenapa orang-orang yang semacam itu bisa melakukan hal yang begitu antusias gitu untuk melakukan kebaikan? Karena dia punya prinsip pahala. Kalau saya melakukan ini, saya dapat pahala sekian. Saya melakukan ini, pahala sekian. Kristen tidak ada model demikian. Tapi Kristen punya tujuan hidup. Pandang ke depan. Kemana? Langit baru, bumi baru, itulah tujuan saya. Disitulah harta yang aku simpan di sana. Jadi menjaga hati, kemudian dengan segala kewaspadaan, terpancarlah kehidupan. Nah, ayat 18-19, tolong baca. Ya, 2 menit lagi Bapak Ibu, saya akan selesaikan. Amsal 4 ayat 18 dan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Rembang tengah hari itu jam 12. Ya, jam 12 itu rembang tengah hari, panas-panasnya, terang-terangnya matahari. Ya, sampai di situ. Jadi kita ini seperti naik terus, hidup kita ini semakin terang. Fungsinya apa? Semakin terang, supaya kita mengetahui kesalahan kita, Bapak Ibu. Kesalahan kita akhirnya kita tahu. Sementara orang yang fasik itu semakin gelap karena dia semakin tidak mengetahui kesalahannya. Jadi kalau orang yang hidup benar semakin rembang, ya, ini berarti nggak bener nih, perkataanku nggak bener. Terus hidup, diperbaiki. Salah, aku tinggalkan. Sampai rembang tengah hari itu panasnya betul-betul terlihat semua. Ya, tapi kalau orang yang tidak benar, dia tidak akan tahu kesalahannya. Firman Tuhan tadi berkata, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, mereka akan terus berjalan dalam dosa dia. Terus berjalan. Kenapa? Karena gelap, nggak tahu. Tapi orang benar terpancar kehidupan karena dia tahu. Aku jalan salah ini. Ya, saya pernah sampaikan ya kepada Bapak Ibu ya. Masih ingat dulu waktu saya mabuk dulu ya dengan teman gitu ya. Saya mabuk Pak Ferry, teman saya mabuk. Pulang saya anter tuh. Ya, beberapa waktu yang lalu ya saya telepon dia, ada satu kata-kata yang memori saya ya. Waktu jalan itu kita nyanyi. Ya, tapi buat nanti kalau sudah selesai jangan meledek saya ya Bapak Ibu ya. Nyanyi saya berdua itu, teko tek, anak ayam berkotek gitu ya. Nyanyi. Sampai di rumah dia saya antar tuh. Ketok jam 4 pagi. Ketok ke rumah. Tok. Bayangkan saya nganter teman saya, masa lupa rumahnya? Jam 4 pagi kita ketok, yang keluar orang lain. Ada apa Pak? Oh, saya mau pulang. Loh, rumahnya Pak Bambang sana, namanya Pak Bambang. Salah. Ya ini Bapak Ibu, kalau kita hidup benar, kita akan tahu kesalahan kita. Dan kemudian kita berjalan di dalam kebenaran. Ya. Tapi kalau orang yang salah, kalau orang yang berdosa, orang yang fasik, hidup semakin gelap dan dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia tersandung. Hari ini kita belajar mengenai sikap hati kita ini. Terpancar kehidupan, menjadi orang benar. Di bagian penutup, menjaga hati dengan segala kewaspadaan akan membawa seorang kepada hidup yang memancarkan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, pada ibadah kali ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah secara online bisa mempersiapkan roti dan juga anggur kalau ada. Jika tidak ada bisa mengganti dengan minuman yang lainnya, bisa sirup, bisa teh, ya, bisa yang ada. Tetapi dengan satu keyakinan mewakili tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh kami ini. Bukan hanya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, tetapi dengan segala apa yang bisa kami lakukan, potensi-potensi yang ada, yang bisa kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, sehingga itulah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih
Di tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, kita ambil gelas yang berisi anggur ataupun penggantinya sebagai lambang darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita sebagai bukti bahwa Dia Tuhan Allah yang mengasihi kita, Dia Tuhan Allah kekasih jiwa kita. Dan inilah firman-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini kami boleh ada. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah ini. Kami sudah menaikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan sukacita, kami pulang di dalam berkat-berkat yang Tuhan persiapkan bagi kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia.
Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang kami kasih, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Setia. Hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus